Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal dan selamat datang di video saya. Terima kasih banyak sudah mau berhenti sejenak untuk menonton. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, sehat, dan akal, pikiran, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kalian merenungkan satu pesan mulia dari Ali bin Abi Thalib, yaitu yang bunyinya qayyidul ilma bil kitabah. Artinya, ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Pasti pernah kita rasakan kan? Nah, pas dengar penjelasan atau baca buku rasanya sudah paham banget gitu, gampang saja gitu kan, seperti ini. Besoknya ditanya lagi oleh dosen malah bengong, terus nggak ingat apa-apa, seminggu kemudian hilang total gitu. Nah, padahal sudah kita perhatikan, sudah kita dengar baik-baik, tapi kalau belum ditulis atau dicatat, lama-lama itu akan kabur begitu saja dari ingatan kita. Bukan karena kita kurang pintar, tapi memang sifat ingatan manusia itu terbatas, terganti dengan hal-hal lain, dan cepat lupa kalau belum diingat dengan benar. Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja yuk kita bahas. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu udah ngabisin waktu berjam-jam buat pelajarin suatu topik yang lumayan rumit. Kamu baca pelan-pelan, nyimak bener-bener, dan saat itu juga kamu ngerasa, wah gue udah paham banget nih. Tapi pas ditanya lagi beberapa hari atau minggu kemudian, tiba-tiba aja semua konsep itu nguap gitu aja dari kepala. Nyesek banget kan? Usaha keras kamu ngerasa kayak nggak ada bekasnya sama sekali. Beneran deh, pernah nggak sih kamu ngerasa waktu dan energi buat belajar itu kebuang percuma cuma gara-gara lupa? Ini tuh rasa sakit yang pastinya familiar banget buat kita semua, yang suka belajar hal baru. Kita udah invest waktu yang super berharga buat nyerap informasi. Tapi nyatanya, otak kita, sehebat apapun itu, tetap punya batasan alami buat nahan informasi baru kalau nggak kita kelola dengan baik. Kalau dibiarin gitu aja, ilmu itu bakal lewat kayak angin lalu. Nah, disinilah materi kita hari ini ngasih sebuah solusi yang super praktis, efisien, dan pastinya udah teruji banget sama waktu. Makanya kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih. Apa aja sih sebenarnya manfaat luar biasa dari mencatat itu? Kita bedah 4 manfaat utamanya ya. Pertama, ilmu kamu nggak bakal gampang hilang. Kapanpun kamu butuh nge-refresh ingatan, ya tinggal buka lagi catatannya. Nggak perlu ribet ngulang proses belajar dari nol. Kedua, dan ini menurutku yang paling krusial, pemahaman kamu justru bakal makin kuat. Kok bisa? Karena pas kamu nulis, otak kamu tuh sebenarnya lagi nyusun dan ngerumusin ulang hal yang baru dipelajari pakai bahasa kamu sendiri. Jadi ini bukan cuma sekedar nyalin pasif, tapi pemrosesan aktif yang bikin koneksi saraf baru di otak. Ketiga, catatan ini bisa kamu bagiin ke teman yang mungkin belum paham, atau bahkan ke depannya tulisan kamu bisa jadi warisan ilmu yang bermanfaat buat orang lain, meskipun kamu udah nggak aktif belajarin hal itu lagi. Dan yang keempat, ini yang paling bikin lega. Semua waktu, tenaga, dan fokus yang udah kamu keluarin buat belajar itu dipastikan nggak bakal berakhir sia-sia. Usaha keras kamu udah terkunci aman. Terus, siapa sih yang nyaranin hal ini? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua. Sebuah pesan bijak dari seorang sosok jenius. Materi kita merujuk pada satu tokoh sejarah besar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau ini terkenal banget sebagai sosok yang luar biasa jenius dan punya daya ingat yang tajamnya minta ampun. Tapi ironisnya nih, perhatiin deh, justru seseorang yang secara sejarah punya ingatan nyaris sempurna inilah yang paling keras ngingetin kita buat jangan cuma ngandelin isi kepala. Coba pikirin, kenapa tokoh sejenius beliau malah nyuruh kita buat tetap mencatat padahal ingatannya sendiri udah super hebat? Jawabannya ada di perbandingan dua hal ini. Di satu sisi, kita punya ingatan manusia. Realitasnya, ingatan manusia itu pada dasarnya goyah. Kita bisa ngerasa capek, kita makin tua, kita sering stres, atau sekedar terdistraksi sama kerjaan sehari-hari.
Itu semua bikin memori kita rentan banget tergerus. Nah, di sisi lain, kita punya teks tertulis. Sebuah tulisan itu bakal tetap utuh selamanya. Dia nggak peduli kamu lagi capek, emosi, atau waktu udah berlalu bertahun-tahun. Jadi, alasan dibalik pesan beliau ini sangat logis dan berbasis pada realitas biologis kita sendiri. Ngandalin memori doang itu strategi belajar yang cacat. Menulis adalah cara paling masuk akal buat mindahin informasi dari pikiran kita yang rentan ke dalam media yang abadi. Masih butuh bukti? Yuk kita masuk ke bagian ketiga dan lihat bukti konkretnya sepanjang sejarah. Sebagai bukti kebenarannya, coba kita perhatiin 3 sumber ilmu yang luar biasa ini: Al-Quran, Sabda Nabi atau hadis, dan ilmu para ulama terdahulu. Gimana ceritanya semua pengetahuan sejarah yang maha penting ini bisa sampai ke tangan kita dengan sangat utuh hari ini? Ingat, ini bukan cuma karena dihafal doang sama orang-orang zaman dulu, enggak sama sekali. Semua ini bisa bertahan karena ada orang-orang yang secara konsisten dan bersusah payah secara fisik menuliskannya, menjaganya ketat-ketat dari generasi ke generasi, baru kemudian diterusin ke kita. Bayangin aja sejenak, kalau dulu nggak ada tindakan nyata buat nulis, wah udah bisa dipastiin kebijaksanaan masa lalu ini lenyap, pudar, dan hilang ditelan zaman berabad-abad yang lalu. Tulisanlah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat. Poin intinya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kita pasti sadar kok dalam keseharian, apa yang kita catat pakai tangan kita sendiri itu bakal jauh lebih gampang diingat nanti ketimbang informasi yang cuma numpang lewat di telinga. Dan ini ngebawa kita ke klimaks dari pesan Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu berharga, harus diikat supaya tak lepas hilang, dan pengikatnya adalah tulisan. Ini metafor yang brilian banget tapi gampang banget dimengerti. Bayangin ilmu pengetahuan yang udah susah-susah kamu pelajari itu ibarat sesuatu yang liar, tak ternilai harganya, tapi gampang banget terbang di tiup angin kelupaan. Kamu nggak bisa dong cuma ngeliatin dia lewat gitu aja. Kamu butuh tali buat ngikat dia erat-erat biar nggak lari kemana-mana. Dan tali pengikat yang paling kuat, paling absolut, dan bisa banget kamu andalkan, ya tulisan kamu sendiri. Jadi, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua hari ini. Apa sih satu ilmu berharga hari ini yang bakal kamu ikat pakai tulisan supaya nggak hilang ditelan waktu? Setelah kita paham betul seberapa rentannya otak kita dan seberapa kuatnya bukti sejarah dari sebuah catatan, jangan sampai waktu belajarmu berlalu gitu aja tanpa hasil. Lain kali kamu nemu pengetahuan baru, sekecil apapun itu langsung aja ambil pena atau buka gadget kamu. Ikat ilmu itu ke dalam catatan, dan mulailah bangun fondasi pemahamanmu sendiri yang abadi. Terima kasih udah seru-seruan bareng nyimak pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi ilmu berikutnya. Maka dari itu, mulai hari ini jangan anggap mencatat itu susah atau buang-buang waktu saja. Justru itulah cara kita menghargai ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, ingat pesan mulia tadi, yaitu qayyidul ilma bil kitabah. Yang tadi artinya itu, ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk belajar rajin mencatat dan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga serta orang-orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh dibagikan ke teman-teman ya, supaya kebaikannya sampai juga ke mereka. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas sekali. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.